wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai aplikasi akuntansi yang bernama Zahir Accounting 6. Nah, pertama kita klik tombol menu membuat data baru. Nah, nama perusahaan, alamat perusahaan, dan seterusnya kita isi. Jika tidak diisi, maka nanti di jurnalnya itu tidak ada nama perusahaan dan juga kurang komplit. Kita isi nama perusahaannya, yaitu misal UD Rimba Kencana. Nah, alamat perusahaan, misalkan alamatnya adalah Pamekasan, dan negara Indonesia lah tentunya, kota Surabaya, kode pos 69466, nomor telepon email. Kita isi dengan email kalian. Email kalian berapa? Nah, setelah itu website, kita isi websitenya perusahaan. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, kita isi bulan transaksinya itu. Nah, kebetulan pada UD Rimba Kencana ini pada bulan Desember tanggal 2 2015. Nah, berawal juga pada Desember tanggal 30. Kita klik lanjutkan lagi. Untuk departemen dan kode akun, kita lanjutkan saja. Nah, konfirmasi akhir yaitu sudah tertera data yang sudah kita isi sebelumnya. Kita klik proses. Nah, pada jenis usaha ini, kita pilih sesuai perusahaannya. Jika perusahaannya itu jasa, maka di sini harus jasa umum. Dan karena perusahaan saya yang tadi dimasukkan UD Rimba Kencana itu adalah perusahaan dagang, maka kita isi dengan perdagangan umum saja. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan. Kita klik ya. Nah, untuk mata uang, karena di sini sudah rupiah, kita klik lanjutkan saja. Untuk mata uang asing ini, kita biarkan saja, siapa tahu nanti membutuhkan mata uang asing. Dan di sini untuk jaga-jaga karena 10.000, di sini kita ubah ke 4.000 saja. Untuk jaga-jaga, dan kita klik lanjutkan. Jika informasi mata uangnya sudah selesai, kita klik tombol selesai. Sebentar. Nah, setelah itu kita membuat jurnal umumnya. Itu menu buku besar. Nah, ada daftar rekening, buku besar, dan transaksi jurnal umum. Nah, pertama, untuk memasukkan semua transaksi yang terjadi pada UD Rimba Kencana, kita harus ke transaksi jurnal umumnya terlebih dahulu. Kita pencet tombol tambah di sini. Nah, kita masukkan transaksi-transaksinya. Di sini kita ubah ke tanggal mulainya, yaitu tanggal 2 Desember 2015. Nah, setelah itu kita pilih akun yang akan dimasukkan. Yang pertama, kas. Oke. Kita masukkan nominalnya di debit karena kas bertambah yaitu debit. Misalkan 150 juta.
kita klik tombol panah ke bawah. Nah, setelah itu klik 2 kali untuk melanjutkan ke selanjutnya, yaitu klik 2 kali pada tombol kode. Kita pilih transaksi selanjutnya, yaitu misalkan tanah. Oke. Nominalnya yaitu 200 juta. Kita klik tombol panah ke bawah lagi. Dan kemudian ada bangunan. Oke. Nominalnya yaitu 300 juta. Klik tombol ke bawah lagi. Dan setelah itu ini pada modal. Nah, modal di setor ya. Oke. Nah, di sini sudah langsung di total dari jumlah kas, tanah, dan bangunannya tadi. Kita klik tombol ke bawah lagi. Selanjutnya terjadi pembelian perlengkapan yang dinamakan beban perlengkapan. Kita cari dulu nama akun. Nah, beban perlengkapan. Oke. Sebesar 15 juta. Nah, setelah itu pada kas. Pastilah ya, kalau beban itu pasti mengurangi kas. Nah, setelah itu klik tombol panah ke bawah. Kode akun lagi. Terjadi biaya iklan dan promosi. Biaya iklan dan promosi. Nah, di sini. Oke. Kita isi 500. Pada kas. Oke. Nah, terjadi biaya beban listrik atau beban perlengkapan lah. Oke. Beban perlengkapan sudah ada tadi. Kita ubah saja ke beban listrik. Oke. Beban listriknya 200.000 pada kas. Oke. Nah, setelah semua data transaksinya sudah dicatat di menu buku besar, selanjutnya kita tombol rekam. Nah, sudah terekam. Setelah kita ingin melihat laporan keuangan dari transaksi yang sudah kita catat sebelumnya, kita ke menu laporan. Nah, di sini sudah lengkap. Ada laba rugi, ada neraca saldo, pada laporan keuangan ada arus kas, dan jika kita ingin menampilkan buku besar, jurnal umum, kita ke menu buku besar di sini. Nah, di sini sudah ada buku besar mutasi dan lengkap banget, ada jurnal umum. Nah, kita cek jurnal umum pertama. Kita klik 2 kali. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang sudah kita masukkan tadi, yaitu dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember. Kita ubah ke tanggal 2. Karena pada transaksi tadi itu tanggal 2, maka klik OK. Nah, ini jurnal umum yang kita buat tadi. Data transaksinya sudah lengkap, ada kas, tanah, bangunan,
sebagai modal yang di-store sebesar 650 juta. Ada beban perlengkapan pada kas, beban iklan dan promosi pada kas, dan beban listrik pada kas. Nah, jadi pada aplikasi Zahir ini sudah tersedia secara otomatis. Kita cuma memasukkan transaksi-transaksinya yang terjadi pada perusahaan tersebut dan berisi secara otomatis jurnal umum, buku besar, laba rugi, neraca. Nah, ini contoh daftar jurnal umumnya yang sudah tadi saya buat. Nah, selanjutnya kita lihat pada buku besarnya. Kita buka buku besar standar. Oke. Nah, ini buku besarnya. Tuh, saldo awal. Pada kas, ini kasnya 15 juta. Terus sudah dikurangi ke bebannya tadi, ada beban listrik, ada beban iklan kan 500. Jadi dikurangi sisanya 134.300 ribu. Nah, untuk tanah tetap 200 juta, untuk bangunan 300 juta. Nah, ini tampilan buku besarnya. Nah, untuk selanjutnya kita ke laba ruginya. Nah, ada laba rugi. Oke, kita klik oke. Nah, ini laba ruginya. Tuh, ada beban iklan, beban listrik, beban perlengkapan. Ternyata mengalami rugi, yaitu ruginya sebesar 15.700.000. Dan selanjutnya ke neraca saldo. Ini ada neraca. Oke. Nah, ini adalah tampilan neracanya. Kas, sisanya 134.300. Tuh, teman-teman. Jadi, total kewajiban dan modalnya yaitu sebesar 634.300.000. Jika kita ingin melihat arus kasnya juga bisa. Ini ada di sini. Kita ubah ke tanggal 2. Oke. Nah, ini arus kasnya. Tuh. Sudah sesuai ya tentunya. UD Rimba Kencana, laporan arus kas. Oke. Terus, nah, jadi ini aplikasi Zahir tentunya sangat mudah teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin belajar aplikasi akuntansi untuk pemula, kita bisa menggunakan aplikasi Zahir. Dan tentunya sangat mudah sekali teman-teman. Kita cuma tinggal memasukkan transaksi-transaksinya aja yang terjadi pada perusahaan tersebut, sudah berisi otomatis semuanya. Dari jurnal umumnya, buku besarnya, laba rugi, neraca, sampai arus kas, atau kalian bisa memunculkan datanya apalah. Terus di Zahir itu tersedia lengkap banget teman-teman. Ya sudah, sampai di sini video tutorial saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.